Ada satu ayat yang suka dipakai ketika firman Tuhan disampaikan yang ada di kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, tapi bagian ketiganya saja. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi ini poin sebenarnya yang selalu ingin disampaikan. Dan memang kalau kita baca Alkitab, selalu memang isinya ke arah sini ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Banyak ayat yang mengajarkan hal itu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Nah, ayat ini menekankan untuk tinggal tenang, lalu percaya ya, percaya kepada Tuhan. Disitulah kekuatanmu itu akan nyata. Nah, ini dikatakan ayat 15C, artinya bagian ya, bagian dari ayat 15 ya, itu ya yang diambil dan ditekankan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia secara lengkap dari ayat 15 sampai dengan ayat 16, itu bunyinya seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi ini sebenarnya bagian dari satu pesan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya, bahwa kekuatan kita itu yang kita kira mungkin itu bisa ya, atau baik, ternyata itu tidak cukup. Dikatakan di sini, ini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel ya. Dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Sebenarnya nanti kalau baca bahasa Inggrisnya King James ya, bahasa aslinya itu bukan bertobat sebenarnya ya. Kalau bertobat kan repent ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga, karena maksudnya bertobat dari apa? Bertobat dari mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kita sering ambil itu yang bagian C-nya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan memang nggak salah, memang itu sebenarnya yang harus menjadi lifestyle kita ya. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita malas, enggak gitu. Tapi kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita pada Tuhan. Makanya ini kalau baca lebih lanjut konteksnya sebenarnya orang-orang Israel ini mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, di Alkitab itu kalau kita baca di Perjanjian Lama khususnya, ada hamba Tuhan yang bagikan ya, itu ada 3 tempat ya, daerah yang menunjukkan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang pertama itu Mesir, bukan negara Mesir yang salah, bukan, tapi Mesir itu lambang kekuatan manusia, ya. Makanya sebenarnya di terjemahan lain dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Itu bertobat dari mengandalkan Mesir, ya, kekuatan manusia. Lalu ada tempat yang juga disebut Kasdim, ya. Kasdim itu melambangkan atau mewakili dunia paranormal, ya. Lalu yang ketiga adalah Sodom dan Gomora, ya. Itu melambangkan atau mewakili pesta pora, kemewahan, ya, dugem istilahnya ya, dunia gemerlap, ya, dunia maksiat lah istilahnya, gitu. Nah, 3 tempat ini bukan tempatnya yang salah sebenarnya, tapi itu tempat memang menunjukkan bagaimana manusia ya pada masa lalu itu memang fokus pada hal tersebut. Jadi kalau dibilang Sodom dan Gomora itu identik dengan dunia maksiat. Kalau dia bilang Kasdim itu adalah paranormal ya, dan kalau dibilang Mesir itu adalah kemampuan manusia, mengandalkan kemampuan manusia ya, mungkin bisa teknologi, metode dan sebagainya ya.
Nah, bahkan kalau kita baca seperti Musa saja yang sudah dekat dengan Tuhan, dia sempat bergantung sama metode. Ya, jadi ketika Tuhan suruh berbicara kepada gunung batu supaya airnya keluar, dia pakai tongkat untuk pukul. Ya. Karena metode sebelumnya memang Tuhan suruh pukul pakai tongkat. Jadi bukan pada metode, kita bergantung kepada Tuhan. Dalam terjemahan Amplified Bible ini dikatakan ya, dalam for the said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning to me. Nah ini yang dibilang bertobat ya. Tadi repent, kembali kepada aku. Maksudnya seperti itu. And resting in me. Dan percaya teduhlah di dalam aku. You shall be saved. Kamu akan diselamatkan. Ya, in quietness and in trusting confidence shall be your strength. Ya. Jadi dengan kamu tenang, teduh dan percaya ya kepadaku, ya disitulah kekuatan kamu. Ya. Tapi kamu bilang, oh enggak, we will speed on our own course on horses. Ya. Kamu bilang enggak, kami mau pakai cara kami, mau ngebut pakai kuda. Ya. Therefore you will speed in flight from your enemies. Ya, karena itu kamu akan lari, ngebut, tapi lari karena dikejar oleh musuh. Gitu. You said you will ride upon swift steeds doing our own way. Ya, ini sering kali ya, ada lagu yang terkenal dulu ya. I did it my way. Ya, aku lakukan dengan caraku. Nah, padahal Tuhan mau kita untuk senantiasa mengandalkan Dia. Nah bagi sebagian orang memang ini nggak nyaman ya. Kita tahu caranya mesti bergerak misalnya. Tapi terus kita kok sepertinya nggak bergerak. Dalam arti begini ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita punya itu ya, itu lebih membuat kita tidak bergantung sama Tuhan. Kita bilang sih mulut kita bergantung sama Tuhan, tapi sebenarnya itu cuma lip service ya, cuma di bibir saja. Dalam faktanya enggak seperti itu. Ya. Kita pikir ini bisa gitu, lalu kita pakai cara kita. Nah ini yang ditegur oleh Nabi Yesaya. Ya, Tuhan menegur lewat Nabi Yesaya. Dia bilang dengan bertobat dan tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Apa itu bertobat? Returning to me, ya. In returning to me. Dengan cara kamu kembali kepadaku, arahkan pandanganmu kepadaku, and resting in me. Teduh, belajar percaya kepadaku, kamu akan diselamatkan. Nah, kamu perlu quiet ya, karena in quietness dalam keteduhan dan in trusting confidence disitulah kekuatanmu. Ya, jadi perlu belajar teduh. Kita lihat ya beberapa ayat lainnya yang menarik ya. Mazmur 33 ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan di sini kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi kalau Mesir ya itu lambang kekuatan manusia, teknologi, ya. Kita ingat bagaimana ketika Firaun mengejar orang Israel, dia pakai kereta kuda, ya, dia pakai kereta perangnya, tapi malaikat Tuhan menghambat, ya, rodanya itu dipegang, ya, pokoknya dibuat sulit untuk mengejar orang Israel ketika mereka sudah masuk ke Laut Teberau ya, ketika Laut Teberau itu terbelah dua dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Nah, orang Mesir mengejar ya, Firaun mengejar dengan keretanya, dengan kuda ya dikatakan di situ, dan malaikat Tuhan itu menghambat pergerakan kereta kuda dari Firaun dan tentaranya yang waktu itu mengejar orang Israel. Nah, kemudian akhirnya mereka sadar, mereka bilang, ayo kita balik aja katanya. Ini yang berperang untuk kita ini bukan orang Israel, tapi Tuhan mereka. Tapi ya sudah terlambat. Pada akhirnya ketika orang Israel sudah sampai di seberang, ya, sudah selesai menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, maka Musa diperintahkan Tuhan mengangkat tongkatnya lagi dan air laut menguburkan tentara Mesir dengan kereta kudanya ada di sana semua. Ya. Makanya dikatakan di sini Mazmur 33
Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Memang ada juga ayat di kitab Amsal yang mengatakan bahwa kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi artinya walaupun kita menyiapkan ya kereta kuda untuk berperang, kita menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita kalau konteksnya pekerjaan atau usaha atau pelayanan, kita mempersiapkan yang terbaik ya. Kalau kita jadi worship leader misalnya, ya singers, main musik, ya kita latihan, kita menyiapkan dengan baik, tetapi kemenangan atau pengurapan itu tergantung pada Tuhan ya. Karena kita bergantung sama Tuhan, kalau dalam pelayanan maka urapan dari Tuhan itu yang akan memampukan kita menyanyi atau melayani atau menyampaikan firman. Mungkin sederhana ya, atau ya mungkin kita menyiapkan dengan baik, itu tentunya perlu ya. Tetapi pengurapan itu yang membuat apa yang kita lakukan menjadi beda ya. Nyanyian, lagu yang kita nyanyikan mungkin lagu yang sudah sering kita dengar ya. Tapi waktu dinyanyikan itu kok beda sekali. Ada hamba Tuhan yang dalam pelayanan healingnya itu, lagu-lagu yang dinyanyikan itu ya sekitar itu saja ya. Tapi waktu dia mulai di mimbar dan dia mulai mimpin penyembahan, dia akan nyanyi lagu-lagu mengagungkan Tuhan ya. Lagu-lagu yang sudah sering didengar itu dampaknya besar sekali. Atmosfer itu jadi berubah, orang-orang dijamah Tuhan. Tidak lama kemudian terjadi healing, kesembuhan ya. Jadi ini poin dari Yesaya 33 ini adalah bergantung kepada Tuhan. Kuda itu harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ya, ini diperjelas lagi ya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, kalau kita bicara konteks pelayanan ya, kita mungkin punya teknologi yang keren ya, kita punya alat musik yang bagus, yang paling baru ya. Kita punya keyboard canggih, kita pakai biola, kita pakai saxophone ya, bahkan kita tiup shofar ya. Pokoknya keren lah, ada orkestra ya. Tapi bukan itu yang mengundang hadirat Tuhan itu ya. Yang mengundang hadirat Tuhan itu untuk termanifestasi adalah ketergantungan kita kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa bagus sekali kita punya semua kecanggihan ya, sound system dan sebagainya yang membuat kita nyaman untuk bisa menyanyi, menyembah Tuhan dalam satu ruangan yang bagus, yang pakai AC. Tetapi yang membuat pujian penyembahan kita berbeda adalah pengurapan dari Tuhan ketika Tuhan bekerja. Dan itu terjadi ketika mata kita tertuju kepada Dia ya, senantiasa. Dalam dunia pekerjaan juga begitu ya. Apa yang membedakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang lain ya? Mungkin yang dilakukan sama ya, yang produk yang dijual juga sama ya, fasilitas yang diterima juga sama, tetapi hasil yang diperoleh itu bisa beda karena yang satu itu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang pernah cerita, ada satu toko kaca yang laris sekali ya, ketika orang beli kaca di situ ya, mereka bilang, "Wait, kalau beli kaca di sini," katanya, "nggak gampang pecah ya." Padahal itu toko sebelahnya juga jual kaca, ya sama aja sebenarnya sih ya. Tapi ada kesan tertentu yang orang-orang itu customer ya belanja di tempat, di toko yang memang pemiliknya itu mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu Mazmur 20 ayat 8 ya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi kalau baca ayat selanjutnya ya, Mazmur 20 ayat 9 itu dikatakan mereka rebah dan jatuh, tetapi kita tetap berdiri tegak ya. Jadi itu urutan ya. Sebenarnya dari ayat 7 ya, Mazmur 20 ya, ayat 7, 8 dan 9 ya. Ayat 8-nya orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda,
tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, ayat 9-nya, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jadi kita perlu belajar senantiasa untuk mengatakan walaupun kita punya uang, punya fasilitas, punya skill, ya, punya kemampuan, tapi kita perlu belajar untuk mengatakan bahwa itu Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kadang-kadang bagi sebagian orang ini butuh waktu, ya. Saya ingat beberapa orang yang saya kenal itu tetap saja mereka tuh berpikir bahwa ini karena ini, ya, teknologinya kayak begini. Bahkan dalam penyembahan ada yang bilang, oh kuncinya mesti gini, ya, mesti minor 7 misalnya, itu mengundang hadirat Tuhan. Bukan itu, ya. Bukan soal kuncinya minor 7, bukan kuncinya dim, ya. Tapi waktu kita main musik itu hati kita tertuju kepada Tuhan, ya. Itu yang membuat beda. Nah, Daud mengatakan ini ketika dia menuliskan Mazmur 20, ya. Tadi ayat 8 dan ayat 9 saya sebutkan. Ayat 7 dia bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Jadi ini satu rangkaian nih dari ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 7 bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Lalu ayat 8-nya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Baru ayat 9-nya, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jadi Daud ini menyadari bahwa kemenangan itu walaupun dia sudah siapkan segalanya, ya, kalau baca bagaimana kisah Daud, dia mau perang, ya, dia sudah siapkan semuanya. Tetapi dia sadar bahwa kemenangan itu datang karena Tuhan perintahkan. Kemenangan itu datang kepada orang yang diurapinya. Ya. Jadi perlu sekali mengandalkan Tuhan. Perlu pengurapan daripada Tuhan. Ya. Ada gereja-gereja tertentu yang rutin, ya, mereka dalam doa mereka akan berdoa diurapi, ya, oleh leadernya, ya. Itu satu tindakan iman, percaya untuk mengandalkan Tuhan dan kemudian meminta pengurapan daripada Tuhan, ya. Walaupun kalau kita baca firman lebih lanjut, kita renungkan, ya, kita percaya, ya, bahwa kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita itu ada Roh Kudus dalam hati kita, lalu kita sudah dibaptis Roh Kudus, ada pengurapan yang ada dalam hidup kita, ya. Jadi sebenarnya itu soal mindset juga, ya, cara berpikir kepada kita, bagaimana kita mengakui firman itu, kita pegang firman itu, ya. Kadang-kadang memang bagi sebagian orang tuh diperlukan bantuan, ya, artinya bantuan tuh lebih percaya ketika ditumpangin tangan misalnya. Saya ingat, ya, beberapa kali baktian terjadi, ya, ketika orang-orang didoakan, mereka maju ke depan, ya, ditumpangin tangan. Lalu ketika ditumpangin tangan, ada yang jatuh dan sebagainya. Ya, ada yang merasa lebih nyaman kalau ketika didoakan sama hamba Tuhannya gitu, dibanding didoakan dengan asyirnya gitu, ya. Jadi sebenarnya lebih berharap kepada manusia tanpa disadari. Itu sebabnya juga ada hamba Tuhan yang kalau dia datang, dia pelayanan, selesai dia khotbah, dia nggak mendoakan orang-orang, ya. Dia suruh semua asyir yang sudah dilatih itu yang mendoakan, ya. Supaya orang itu nggak berharap kepada hamba Tuhan, tapi berharap kepada Tuhan, ya. Ini menarik, ya, ringkasan dari Yesaya 30 ayat 15 yang tadi sudah saya bacakan. Tenang dan percaya adalah sebuah kekuatan, ya. Belajar untuk rest, belajar untuk trust in the Lord, ya. Belajar untuk teduh, ya, tenang dan percaya kepada Tuhan. Kalau di tengah kesibukan, coba kita belajar untuk berhenti sejenak, tenangkan diri Anda, ya, berdoa, memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Ini satu lifestyle, ya. Awalnya mungkin masih butuh penyesuaian, tapi kalau sudah terbiasa dalam situasi apapun, kita bisa tetap teduh, ya. Gejolak di luar tapi di dalam ini bisa teduh. Kenapa?
karena kita teduh, tenang, dan percaya kepada Tuhan. Amin.